Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik teman-teman ya. Atas video-video yang hari ini sudah menjadi konsumsi publik, beredar viral di sosial media. Dan kemudian kita akan buka ruang diskusi di sana. Ingat, diskusi kita harus sehat. Hindari yang namanya fitnah, disinformasi maupun ujaran kebencian. Jaga bahasa kita agar supaya kita bisa membedakan kapasitas orang-orang pendukung Pak Jokowi dengan penuduh-penuduh Pak Jokowi. Ya, kita akan segera saksikan sama-sama videonya tanpa perlu banyak basa-basi. Check it out. Let's go. Wih, di luar negeri nih teman-teman ya. Di Selandia Baru ada termul. Ya. Pelat mobilnya itu bernama Jokowi. Termul Selandia Baru hadir. Nah teman-teman ya, kalian ini ya, khusus diaspora ya, saya mau buat kalian semua yang video ini sampai ke kalian, entah itu di Hong Kong, Taiwan, Amerika, Italia, maupun Selandia Baru atau dimanapun kalian berada. Teman-teman yang hari ini tidak berada di Indonesia, absen dulu. Kalian termul dari mana? Kemarin ada Kak Herda ya, ada Kak Rina juga. Tulis misalnya Kak Rina ya, termul Belgia hadir, atau Kak Herda, termul Amerika hadir, atau misalnya Kak Monik nih dari Hong Kong ya, termul Hong Kong hadir. Tulis absen dulu teman-teman yang diaspora, termul dari mana kalian? Ya kita ikut Bang Valdo ya. Termul itu adalah terlalu mulia. Terlalu mulia. Termul dari luar negeri hadir dulu. Tulis dulu di kolom komentar kalau video ini sampai ke kalian ya. Hey. Next. Ya, yang ceramah itu mulai muncul. Ya, teman-teman ya. Ini ya nggak apa-apa ya. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasinya lewat demonstrasi. Nggak apa-apa. Itu dijamin oleh konstitusi. Tapi Bang, apa nggak capek ibu-ibu itu? Ya terserah mereka, kaki-kaki mereka teman-teman ya. Saya ada di dalam, jangan cengar-cengir. Sekali lagi, saya udah 10 kali saya nanya, bagaimana prosedur untuk memasukkan surat audiensi untuk bertemu dengan dewan yang terhormat yang katanya mewakili kami, tapi kami tidak merasa diwakili. ya mereka tidak. Sekali lagi, saya ingin tanya, bagaimana prosedurnya? Kami di sini bukan pengemis, kami ini punya uang. Kami hanya ingin memasukkan surat. Untuk apa? Kami ingin bertemu dengan para Kartini yang ada di dalam. Kami ingin berkeluh kesah. Keluh kesah. Apakah sama pikiran kami dengan para Kartini? Mereka ini teman-teman lewat captionnya ya. Mereka ini sebanyak 10 emak-emak ARM demo di depan DPR saat peringatan Hari Kartini. Bertepatan dengan Hari Kartini ya. Mungkin mereka mau menggunakan momen atau kesempatan tersebut sebagai memperingati bahwa ada pejuang Indonesia bernama Ibu Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita ya, yang kemudian menjadi pahlawan sampai hari ini. Berjuang demi kemanusiaan, berjuang demi perempuan, menyampaikan suara agar supaya suara perempuan itu bisa lebih didengar, perempuan harus lebih banyak berkreativitas dan sebagainya. Akan tetapi kalau melihat di sini, mereka memperjuangkan agar supaya ya DPR menerima aspirasi mereka, menerima keluh kesah mereka tentang apa dulu teman-teman ya. Ya, mungkin kalian bisa menebak. Mungkin tentang maksulkan Gibran. Mungkin tentang ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Kenapa Pak Jokowi nggak menunjukkan ijazahnya? Ini kan memecah belah bangsa. Pasti akan ke sana teman-teman. Tapi apakah yang mereka lakukan adalah hal yang salah? Tidak. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Silakan memberikan aspirasi mereka yang kemudian dijaga-jaga ini sama polisi, sama Pak polisi kita yang ada di sana. Sampaikanlah dengan cara yang benar.
sampaikanlah dengan cara yang santun, karena di tempat yang sama mereka melakukan demo ini. Di tempat itulah seorang Wuri Baret menyampaikan bahwa darah dan leher Pak Jokowi halal, katanya. Itulah yang tidak boleh. Menyampaikan aspirasi boleh, tapi jangan sampai orasi kalian itu malah menghasut. Itu malah menebarkan ujaran kebencian kepada orang-orang yang mendengarkan narasi-narasi kalian. Ya, jadi kalau misalnya mereka ibu-ibu ini sekalipun hanya 10 orang ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Dan orang-orangnya itu aja. Ya, tapi itu hak mereka. Ya, sekalipun ada yang bertanya, bang, apa mereka nggak mengurus keluarga mereka? Nggak tahu, kenapa tanya saya sih? Jangan tanya saya. Tapi itu adalah hak mereka. Ya, selama mereka masih berdiri di situ bawa spanduk kayak bawa apa, yang penting ada surat izin ya dari kepolisian, teman-teman ya. Jangan tiba-tiba datang ngerocos teriak-teriak pakai toa, kemudian nggak ada izinnya. Ya, di situ ada tulis, Mbak Puan, are you still there? Ya, mereka mengatakan, kenapa pintunya nggak dibuka? Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami. Kami ingin menyampaikan unek-unek kami. Unek-unek dalam hal apa dulu? Ya, saat ini isu tentang ijazah ini menjadi trending topik dan semakin menghangat, semakin melebar kemana-mana. Ya, terkait dengan ada juga pernyataan Pak JK yang kemudian membuat ini menjadi perbincangan di media sosial maupun media mainstream. Ya, sudah melibatkan tokoh-tokoh besar, teman-temannya, ada saling melapor. Dan kemudian ketika mereka datang ke gedung DPR dan kemudian mereka menginginkan untuk DPR menyambut mereka dan kemudian mendukung statement mereka soal ijazah Pak Jokowi, ini akan semakin complicated saja, teman-teman. Menurut pandangan mungkin hitung-hitungan DPR nggak mungkin lah mereka menunjukkan kepada media menerima mereka dan kemudian mendengarkan keluh kesah tentang ijazah, pasti akan merembet kemana-mana, teman-teman. Ya, jadi kalau ada 10 emak-emak ARM sampai sekarang, sumpah aku nggak tahu ARM itu apa. Tolong dong ibu-ibu jelaskan apa kepanjangannya, karena netizen terlalu liar untuk mengartikan kepanjangan dari ARM ini. Serius aku nggak tahu teman-teman. Nah, kemudian mereka menyampaikan aspirasinya, ya silakan saja. Tapi ini ya seperti ini, hanya menjadi bahan lelucon untuk orang-orang yang melihat bagaimana seorang ibu-ibu ini, kelompok ibu-ibu ini begitu konsisten, teman-teman, dalam menyuarakan. Ini juga hal yang bagus untuk kita lihat, konsisten, teman-teman ya. Tapi kalau menyuarakan hal yang benar ya, tapi ini kan menyuarakan hal yang mereka yakini saja. Tapi secara hukum, apa yang mereka yakini itu bertolak belakang dengan pernyataan atau dengan bukti data yang ditemukan oleh Polda Metro Jaya ketika menemukan atau menangani kasus ini. Next Nah, ini kan, astaga, demo cuma 5 orang, maksa nerobos pintu utama gedung DPR. Wih. Mau maksa menerobos pintu gedung utama DPR. Wih. Itu kenapa, Bu? Itu kenapa sampai duduk, bukan duduk ya, berdiri menghadap tembok, mau menerobos pakai kekuatan kata-kata, Bu. Ya, makanya mungkin salah ini. Salah kebiasaannya. Cuma 5 orang maksa nerobos. Mereka nggak nerobos. Mereka ngata-ngatain satpamnya. Kenapa pintunya nggak dibukakan? Kami mau menyampaikan aspirasi kok. Sorry guys, nggak marah-marah mereka, ketawa-ketawa ternyata ya. Sorry Bu, sorry. Wih, ada yang kejepit tuh, Enggak bang, itu nggak kejepit, itu sengaja. Kenapa masuk ke sela-sela pintu seperti itu, Bu? Wih, kejepit kah? Oh, nggak kejepit, astaga. Mungkin karena badannya ramping, teman-teman, jadi bisa muat di sela-sela antara tembok dan gerbang DPR, teman-teman. Jadi harus bisa langsing kalau harus demo seperti ini, teman-teman ya. Wih, luar biasa. Aku sampai kaget. Aku sampai takut, aku kira kejepit
gerbang DPR. Ya, enggak lah teman-teman ya. Untung. Biar gitu aku enggak tega lihat orang kejepit pagar, teman-teman. Yang datang siapa datang? Yang datang siapa yang datang? Enggak ya, dia menyerongsop masuk ke dalam. Oh itu Bu. Apa teriak apa tadi? Untuk ibunya badannya langsing, teman-teman ya. Langsing. Coba kalau yang masuk situ misalnya orang yang berbadan ya gemuk ya, teman-teman ya. Kejepit nggak bisa keluar, teman. Untuk ibunya badannya ramping ya. Wih, badannya ramping juga ya. Ibu satu ini siapa namanya? Tuh kan, harus dipancing dulu kan, baru keluar kan. Oh, ternyata itu pancingan ya. Ya, mungkin pancingannya pura-pura kejepit atau apa? Aku nggak tahu. I'm ngakak so hard. Aduh. Hei, kamu ketahuan. Intip-intipan. Menghibur banget sih. Ini yang aku suka ya. Mending demo kayak gini, teman-teman. Ya, mending demo kayak gini menghibur kan. Ini menghibur saya secara pribadi loh. Ya, ibu-ibu ARM ini makin hari makin menghibur saja, teman-teman. Daripada mana kalian pilih? Mereka demo seperti ini, kita ketawa melihat tingkah mereka, ya, ada acting ngumpet-ngumpet seperti orang kejepit, teman-teman. Ya, dan kemudian itu pancingan agar supaya ada yang ngintip-ngintipan, ya. Tentu mereka langsung agak sedikit ngeledek kepada security-nya. Kan kamu ketahuan ngintip-ngintipan. Mending kita lihat demo seperti ini daripada demo teriak-teriak di atas mobil dan mengatakan halal darah dan leher Pak Jokowi. Kan parah itu. Makanya saya dengar-dengar ibu itu dilaporkan ke polisi karena tidak mampu menjaga mulutnya dalam menyampaikan orasi. Mengemukakan pendapat, aspirasi dalam demo adalah hal yang dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi sampaikan dengan hal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan menggunakan hak yang kemudian sudah diberikan oleh konstitusi undang-undang, kemudian mereka pakai sebagai panggung untuk menyebarkan ujaran kebencian, menghasut, apalagi merusak fasilitas negara. Itu pasti kalian akan ditangkap, teman-teman. Kan? Kan? Tuh kan? Security dalam hatinya, buset nih ibu-ibu. Aku ketahuan ngintip. Ini betul kan? Ini security di dalam. Udahlah. Bahas ibu-ibu ini ya. Yang demo ini, yang 5 orang ini itu ngakak, teman-teman ya. Kocak ya, pakai acara sembunyi di sela-sela gerbang utama dan tembok seolah-olah kejepit ya. Memancing security datang, ngintip-ngintip lah Pak security. Wih, ada orang kejepit nih. Ya, dia ngintip kan. Wih, ada apa ini? Ibu itu kok ada di sela-sela itu? Aku terjepit di sela-sela ketiak para penumpang. Itu lagu, teman-teman, ada lagu itu, teman-teman ya. Tapi ini bukan terjepit di ketiak sela-sela ketiak para penumpang, bukan. Ini terjepit di sela-sela antara gerbang utama dengan tembok di depan gerbang itu. Tapi karena badan mereka ramping, mereka bisa leluasa keluar masuk. Ya.
Nanti ibunya pulang kalau lihat video ini pulang ngacak terus. Wih, badanku ramping langsing. Ya teman-teman ya. Tapi aku lebih suka nonton yang kayak gini, demo yang seperti ini ya. Mereka agak sedikit ledek-ledekan, tapi itu menghibur dengan security. Mungkin Pak security di dalamnya itu ketawa-ketawa juga teman-teman ya. Mending lihat seperti ini daripada orasi yang kemudian itu menghujat. Ya, sekali lagi, apa yang mereka lakukan tidak ada yang salahnya. Itu dijamin oleh konstitusi, sah-sah aja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah menggunakan sesuatu yang dijamin oleh undang-undang, kemudian memanfaatkan itu untuk menghasut, menghujat, mencemarkan nama baik seseorang, memfitnah dan sebagainya. Itulah yang kemudian mencidrai sebenarnya. Apa yang disebut dengan menyampaikan aspirasi, apa yang disebut dengan kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa pendapat kalian soal ibu-ibu ini ya? Apa kalian sependapat dengan saya? Mending lihat kayak yang demo seperti ini daripada demo yang mencemarkan nama baik, ya, menghasut orang. Silakan tulis kolom komentar. Saya pamit. See you in the next video. God bless. Bye guys.